Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriyah dengan NIM 1909 10 20 20 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas marketing public relation, yakni membangun citra yang tercermin dengan baik dalam produk. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan Gojek. PT Gojek merupakan karya anak bangsa, yakni Nadiem Makarim, yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini lahir pertama kali dengan niat baik untuk memberikan solusi terhadap kemacetan yang ada di ibu kota, serta untuk meningkatkan penghasilan para supir ojek. Nadiem mendirikan Gojek bermula dari obrolannya dengan supir ojek di pangkalan, dan menyimak serta menyimpulkan bahwa waktu kerja supir ojek pangkalan ini tidak reproduktif, sebab lebih dari sebagian waktu kerja supir ini habis hanya untuk menunggu pelanggan. Selain itu, kemacetan di jalan pun semakin padat. Nah, dari kedua alasan itulah yang melahirkan gagasan untuk menciptakan layanan transportasi antar yang praktis dan cepat untuk membantu masyarakat pengguna ojek sekaligus membantu para supir ojek agar bisa bekerja lebih produktif. Pada awalnya, Gojek lahir dengan tagline Ojek for Every Need atau ojek yang dapat membantu setiap kebutuhan masyarakat, disertai dengan logo gambar orang bersepeda motor dengan sinyal digital yang memiliki warna hijau dan hitam di tulisan Gojek. Namun, pada tahun 2019, Gojek resmi mengganti logonya menjadi logo bernama Solve dengan tagline yang juga baru, yakni pasti ada jalan. Menurut Nadiem Makarim, kehadiran logo dan tagline baru ini diilhami oleh perjalanan Gojek yang telah berhasil menjadi platform teknologi terdepan di Asia Tenggara. Logo baru ini melambangkan alasan utama hadirnya Gojek, yaitu untuk memecahkan masalah melalui teknologi. Baik, untuk selanjutnya mengenai tugas yang dilakukan oleh Marketing Public Relation PT Gojek untuk membangun citra yang tercermin dengan baik dalam produknya, yaitu ada beberapa hal antara lain. Yang pertama, ada publication. PT Gojek Indonesia ini melakukan publisitas guna memperluas informasi melalui berbagai media tentang kegiatan perusahaan yang pantas untuk diketahui oleh publik. Dalam melaksanakan publisitas, PT Gojek menggunakan sosial media sebagai medium publikasi utama. Sosial media yang digunakan antara lain ada Twitter, Facebook, dan website. Pemilihan penggunaan media sosial ini terkait dengan konsumen dari PT Gojek itu sendiri, karena merupakan pengguna smartphone dan sekaligus pemilik sosial media. Langkah ini secara cepat dan masif dapat menunjang kegiatan publikasi yang dilakukan oleh Gojek dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan brand awareness kepada masyarakat. Yang selanjutnya, yang kedua ada event. PT Gojek Indonesia menjalin kerjasama dengan event-event besar. Tujuannya, selain untuk mendukung acara tersebut, PT Gojek juga dapat memperkenalkan perusahaannya dan menjadi tempat promosi sehingga masyarakat akan semakin aware dengan Gojek. Selain itu, kerjasama yang dilakukan ini juga dapat mempengaruhi opini positif dari publik terhadap PT Gojek. Contoh salah satu kerjasama yang dilakukan yaitu adanya kegiatan Gojek Tech Vele Yogyakarta untuk mempertemukan teknorat muda negeri untuk mengubah Indonesia mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Event dalam bentuk kompetisi govideo.com yang bertema Indonesia Pilih Gojek pada tanggal 11 Mei 2016 di Gedung Perfilman Usman Ismail. Selanjutnya yang ketiga ada news atau berita. Berita selalu diperlukan dalam proses marketing public relation. Public relation dituntut menciptakan berita melalui press release, newsletter, buletin, dan berita yang diharapkan ini nantinya dapat mempengaruhi opini publik. Jadi pemberitaan yang biasa dibuat oleh marketing public relation Gojek merupakan pemberitaan mengenai kerjasama yang sudah dilakukan Gojek dengan perusahaan-perusahaan lain. Dilakukan publikasi melalui website Gojek sendiri maupun ke media massa lainnya. Dengan berita-berita yang baik yang sudah dibuat oleh Gojek sendiri maupun pemberitaan mengenai Gojek yang terdapat di media massa dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perusahaan, dan pemberitaan yang segera diklarifikasi serta pemberitaan yang dirasa positif akan dapat menciptakan pandangan positif masyarakat akan Gojek. Pandangan itu akan meningkatkan pula brand awareness masyarakat akan Gojek, sehingga mereka dapat setia dengan layanan yang terdapat pada Gojek. Yang keempat ada community involvement. Salah satu pembentukan kesadaran yang paling kuat adalah melalui komunitas.
PT Gojek Indonesia memiliki kerjasama dengan banyak komunitas dan membuka diri terhadap komunitas yang ingin bekerja sama, seperti tukang ojek yang ingin bergabung menjadi mitra Gojek, atau para UKM atau para pemilik outlet-outlet makanan yang ingin bergabung dengan salah satu fitur dari Gojek, yaitu GoFood. Dengan kerjasama ini, maka dapat memberikan keuntungan baik bagi pada perusahaan maupun mitra yang bergabung dengan Gojek. Adanya kerjasama itu, maka dapat memberikan kesadaran masyarakat akan sebuah perusahaan ataupun komunitasnya. Dalam menjalin hubungan baik dengan komunitas, Gojek ini memberikan beberapa penghargaan bagi mitra Gojek, yang menurut Gojek sudah memberikan dedikasi yang patut untuk diberi penghargaan. Namun tidak hanya kepada mitra, tetapi juga kepada pedagang terbaik, juga kepada konsumen setia Gojek. Yang kelima atau yang terakhir ada lobbying and negotiation. Proses lobbying and negotiation ini dilakukan Gojek kepada pemerintah guna mendapatkan perizinan untuk mendirikan perusahaan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Gojek itu dapat berjalan lancar. Selain lobbying dan negotiation kepada pemerintah, Gojek juga melakukan proses lobbying and negotiation kepada tukang ojek pangkalan untuk mengajak mereka lebih terorganisir di bawah naungan Gojek. Gojek turun langsung ke jalan untuk dapat mengajak para tukang ojek yang nantinya harus bekerja dengan sistem operasi yang sesuai dengan perusahaan Gojek. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tugas marketing public relation, yakni membangun citra yang tercermin dengan baik dalam produk pada PT Gojek Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.